Now, Malaysia and Singapore are set to partner on the Johor Economic Zone. Perekonomian, Airlangga Hartanto menilai Malaysia Singapura meniru keberhasilan Indonesia dalam membangun kawasan ekonomi khusus. Malaysia dan Singapura kerjasama bikin kawasan ekonomi Johor. Apakah Indonesia makin sulit menggait investor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video yang menggegerkan media Indonesia nih, geng. Pasalnya jiran kita, sesama negara maju ini, geng, bekerja sama ataupun berkolaborasi kayak gitu ya, geng. Wah, kalau mereka antara Singapura dan Malaysia bekerja sama, geng, untuk memajukan kawasan ekonomi Johor, geng. Wah, ini pasti dampaknya juga ke Indonesia, geng. Ya kan tahu sendiri ya, geng, ya. Dampaknya itu seperti apa tentang ekonomi Indonesia. Nah, jadi dampaknya itu, geng, contohnya seperti investor akan lebih banyak berlabur ke negara Malaysia dan juga Singapura, geng, daripada Indonesia. Waduh, ini terancam banget ya, geng, ya. Jadi merinding Ikinya, geng, melihat kabar ini. Malaysia Singapura kolaborasi untuk memajukan ekonomi Johor, geng. Waduh, gak usah lama-lama, jom kita simak dulu videonya seperti apa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. These are long-standing issues, and they are complex in nature. Since I visited last year at the introductory visit, both Prime Minister Anwar and I have asked the officials to meet. Baru-baru ini semasa lawatan rasmi daripada Perdana Menteri Singapura iaitu Lawrence Wong ke Malaysia, dilaporkan bahawa Malaysia dan Singapura terbuka untuk berunding semula beberapa isu yang tergantung sebelum ini. Antara isu yang paling menarik perhatian kita semua adalah isu air, iaitu bekalan daripada Johor, air mentah ke Singapura. Macam video yang saya explain sebelum ni, perjanjian air dengan Singapura ni dia ada dua perjanjian, iaitu 1961 dan juga 1962. Yang 1961 tu dia dah tamat dah. Yang tinggal sekarang ni hanyalah perjanjian tahun 1962. Perjanjian 1962 ni dia hanya akan berakhir pada tahun 2061 nanti, lama lagi. Yang menjadi kontroversi dalam perjanjian ni adalah Singapura membeli air daripada negeri Johor dengan satu kadar yang sangat rendah iaitu 3 sen untuk setiap 1,000 galen. Kemudian selepas air itu dirawat, dia dijual balik kepada negeri Johor dengan harga 50 sen untuk setiap 1,000 galen. So daripada statement yang dibuat oleh Perdana Menteri Singapura itu sendiri, dia telah membuktikan bahawa kerajaan memang bersungguh-sungguh untuk berunding semula pasal isu air ni. Tapi kalau korang perasan, Perdana Menteri Singapura juga cakap, isu air ni dia adalah satu isu yang agak kompleks untuk diselesaikan. Tapi pasukan teknikal di antara kedua-dua buah negara ni, dia dalam proses untuk berunding lah. Jadi kenapakah isu air ni dia sebuah isu yang kompleks? Yang ini kita kena tahu Yang pertama sekali, ramai yang tak perasan, semasa perjanjian tahun 1962 tu dipersetujui, Singapura masih lagi sebahagian daripada Persekutuan Malaysia pada masa tu. Dan ia adalah sebahagian daripada perjanjian kemerdekaan Singapura apabila Singapura keluar daripada Malaysia pada tahun 1965. Yang kedua pula, perjanjian ni adalah satu perjanjian yang mana dia melalui satu proses jangka masa yang sangat panjang. Contohnya macam perjanjian 1962 ni, dia akan tamat hanya pada 2061. Dan Singapura juga cakap pada tahun 1987, iaitu selepas 25 tahun perjanjian ini ditandatangani, sepatutnya pada masa tu boleh dirunding semula, tapi Malaysia tak buat. Jadi kalau mereka nak terus
remain dan juga stick dengan perjanjian itu, kata mereka itu adalah hak mereka. Sebab itulah perspektif perjanjian di antara kedua-dua pihak ni sebenarnya sekarang ni dia sedang ada dalam satu perbezaan di mana Singapura akan cakap, ni kan kita dah setuju. Dah setuju je lah sampai habis perjanjian. Tapi dari sudut Malaysia pula, kita cakap, harga tu dah tak relevan lagi lah sekarang ni. Dah terlalu murah untuk kita. Lepas tu juga, last but not least, tekanan politik dalaman antara Malaysia dan Singapura pun berbeza. Nombor satu, Malaysia ni, dari segi politik kita sentiasa ditekan oleh pihak-pihak tertentu untuk menuntut semakan semula perjanjian air ni. Sementara Singapura pula, kerajaan mereka mempunyai keutamaan untuk memastikan bekalan air yang sedia ni tidak terjejas. Jadi memang betul perjanjian air di antara Malaysia dan Singapura ni, dia adalah satu perkara yang agak kompleks dan dia hanyalah bukan sekadar perjanjian tapi melibatkan isu ekonomi dan juga politik semasa. Akan tetapi, yang lebih penting sekali adalah bagaimana kita bergerak ke depan dan melihat bagaimana isu ini boleh diselesaikan dengan cara baik dan juga win-win bagi kedua-dua belah pihak. Okay, guys. Now, Malaysia and Singapore are set to partner on the Johor Economic Zone. That's right, Malaysia and Singapore have formalized a joint initiative to develop a special economic zone, or SEZ, in Johor, aimed at boosting investments and easing cross-border movement. Announced during Singapore PM Lawrence Wong's visit to Malaysia, the project seeks to enhance competitiveness and attract high-value investments in sectors like manufacturing, logistics, tourism, and energy. The SEZ plans to launch 50 projects and create 20,000 skilled jobs in its first 5 years. Both nations will establish infrastructure funds to support businesses in the zone. Additionally, leaders are inviting private sector proposals for a high-speed rail project to further strengthen connectivity. Mana bang, katanya Malaysia dan Singapura bekerja sama. Sabar dulu. Ikinya belum kelar untuk mereaction beberapa video lagi buat kalian. Ini dari media Malaysia ataupun influencer Malaysia dan juga influencer daripada luar negara. Kayak gitu, geng ya. Oke, ini tentang perbincangan. Katanya ada salah satu perbincangan. Mestinya ada bila para Perdana Menteri dan Perdana Menteri berbincang itu bukan cuma tentang isu air saja. Pastinya tentang kedua negara saling menguntungkan. Kayak gitu. Karena ini adalah bukan negara kaleng-kaleng keduanya. Udah negara makmur sejahtera. Rakyatnya sentosa. Peluang pekerjaan di mana-mana. Nah, mari kita ulas lagi video yang akan Ikinya reaction tentang berita yang diberitakan oleh para influencer ataupun TikToker daripada Indonesia. Jom kita simak saja. Johor Singapore Special Economic Zone atau Zona Ekonomi Khusus Johor Singapura resmi dibentuk. Perjanjian ini ditandatangani oleh Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, dan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, di Putrajaya, Malaysia pada 7 Januari 2025. Kawasan ekonomi khusus ini menjadi sorotan karena kolaborasi strategis dua negara ini dirancang untuk menarik investasi global. Dengan luas 3.571 km persegi, zona ini terbagi dalam 9 kawasan unggulan, mulai dari Johor Baru hingga Desaru. Zona ekonomi khusus Johor Singapura ini akan fokus pada sektor bernilai tinggi seperti kecerdasan buatan, komputasi kuantum, perangkat medis, hingga manufaktur kedirgantaraan. Malaysia dan Singapura berambisi menciptakan lebih dari 20.000 lapangan kerja terampil dan meraup kontribusi ekonomi sebesar 117 miliar ringgit per tahun pada tahun 2030. Untuk menarik minat investor, tarif pajak hanya 5% bagi perusahaan selama 15 tahun, serta tarif pajak penghasilan sebesar 15% bagi pekerja terampil selama 10 tahun. Namun, di balik potensi manfaat regional, kehadiran zona ekonomi khusus Johor Singapura itu memunculkan tantangan baru bagi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai, Malaysia Singapura meniru keberhasilan Indonesia dalam membangun kawasan ekonomi khusus atau KEK. Saat ini terdapat 24 KEK di berbagai sektor, termasuk manufaktur, ekonomi digital, kesehatan pendidikan, serta perawatan, perbaikan, dan pemeriksaan pesawat. Sepanjang 2024, KEK di Indonesia telah menghimpun investasi 82,6 triliun dan menyerap 42.930 tenaga kerja. Secara kumulatif, sejak tahun 2012 hingga 2024, investasi di KEK mencapai 256,7 triliun rupiah.
dengan 156.208 tenaga kerja terserap dan melibatkan 394 pelaku usaha. Namun, kehadiran kawasan ekonomi Johor Singapura ini menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menarik investasi asing, terutama di sektor pusat data center. Penasihat khusus Presiden Prabowo Subianto di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, Bambang Brojonegoro, mengakui persaingan semakin ketat. Ia mencontohkan Indonesia tertinggal jauh dari Malaysia dalam investasi pusat data, bahkan dibandingkan Johor sekalipun. Anggota DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, memperingatkan dampak serius bagi Indonesia, khususnya Kota Batam, jika tidak ada langkah konkret. Untuk bersaing, Wahyu mendorong pemerintah untuk mempercepat perbaikan infrastruktur, memperkuat sektor manufaktur dan pariwisata, serta memberikan insentif yang lebih menarik bagi investor. Di tengah persaingan ini muncul satu pertanyaan penting. Mampukah Indonesia menjaga posisinya sebagai tujuan utama investasi? Sanggupkah Batam dan KEK lainnya menghadapi tantangan dari tetangga? Inilah waktunya kita semua bertanya, akankah Indonesia hanya bertahan atau justru melesat lebih jauh? Jadi bagaimana? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Malaysia dan Singapura kerjasama bikin kawasan ekonomi Johor. Apakah Indonesia makin sulit menggait investor? Belum lama ini, Malaysia dan Singapura mengumumkan kesepakatan untuk membentuk kawasan ekonomi khusus atau Special Economic Zone di Johor, negara bagian Malaysia yang berbatasan dengan Singapura. Emangnya apa sih kawasan ekonomi khusus itu? Kawasan ekonomi khusus Johor Singapura merupakan proyek yang bertujuan untuk mendukung investasi serta membebaskan pergerakan barang dan orang antar negara. Kawasan ini disebut akan menjadi pusat teknologi dan keuangan di ASEAN, seperti Shenzhen di China. Nantinya, proyek ini bakal nawarin keringanan pajak yang diperuntukkan bagi sejumlah sektor unggulan. Harapannya bisa menarik investasi global bernilai tinggi di beberapa sektor. Kawasan ekonomi khusus Johor Singapura menargetkan 50 proyek dalam 5 tahun pertama, dengan penciptaan 20.000 lapangan kerja terampil. Kabar kerjasama Malaysia dan Singapura ini langsung membuat publik membandingkan dengan Indonesia. Sebab selama ini Indonesia kerap dilangkahi oleh perusahaan-perusahaan besar yang ingin berinvestasi. Hal ini dilihat dari investor asing yang lebih memilih berinvestasi di negara tetangga dibanding Indonesia, seperti Google dan SpaceX. Maka dari itu, penasihat khusus Presiden Prabowo Subianto di bidang ekonomi dan pembangunan nasional mengatakan ini artinya persaingan Indonesia dengan negara lain dalam menarik investasi asing akan semakin ketat. Masa kita kalah dari negara-negara jiran kita, geng? Ya, jadi seperti ini ya, mungkin para sektor ekonomi Indonesia ini ya, geng, yang mungkin sekarang lagi gemetaran tentang isunya ataupun tentang video ini ataupun tentang kerjasamanya antara Singapura dan juga Malaysia. Tahu sendiri ya, geng ya, negara makmur dan dibilang negara maju ini di Asia Tenggara ada 3 kayak gitu ya, geng ya. Kalau nggak silap Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam. Wah, jangan-jangan sampai Indonesia ketinggalan lagi nih, geng, pasal investor. Apa sih mas gunanya investor? Jangan salah, geng. Investor masuk ke negara kita, ke Indonesia, ya geng ya. Banyaknya peluang pekerjaan di negara kita, geng. Kayak gitu. Jadi, para pengangguran ataupun para netizen-netizen Konoha yang tidak mendapatkan pekerjaan, jadinya mendapatkan pekerjaan. Jadinya tidak iri lagi tuh dengan negara tetangga kita, ya geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, terpulang kalian saja. Jadi itulah yang bisa Ikinya sampaikan, yang bisa Ikinya ungkapkan dari Ikinya sendiri. Dan semoga juga Indonesia bisa memecahkan ataupun juga bisa berkolaborasi antara kedua negara ini, geng. Soalnya Indonesia, Malaysia, Singapura itu sangat dekat sekali, geng ya. Potensinya sangat besar kayak gitu, geng. Masa kita kalah terus sih sama negara jiran? Oke, mungkin videonya sampai di sini. Apapun benda tersilap kata, tersilap penyampaian ataupun tersilap daripada rekenan Ikinya, silakan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.